Cina masih mengingat jelas kekejaman Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Kala itu, Cina bernasib sama dengan Indonesia sebagai negara jajahan. Ada salah satu dosa kejam Jepang yang jarang terangkat ke permukaan. Mereka adalah Unit 731 Kekaisaran Jepang. Sebuah unit yang khusus dibentuk oleh Jepang untuk membuat senjata biologis. Berbagai dokumen sejarah telah dipulihkan dan dikumpulkan oleh Cina hingga Rusia yang membuktikan berbagai eksperimen Unit 731. Sebagai sapa Unit 731, pada September 2025, Rusia telah memberikan sejumlah arsip berisi persidangan anggota Unit 731 kepada Cina. Penyerahan dokumen itu sekali lagi menyegarkan ingatan siapa itu Unit 731 dan apa saja yang mereka kerjakan. Berbagai jurnal telah menjelaskan siapa itu Unit 731. Salah satunya jurnal buatan Kishore Johnson dari Universitas Toronto berjudul A Scientific Method to the Madness of Unit 731's Human Experimentation and Biological Warfare Program. Dalam jurnal itu dijelaskan bahwa Unit 731 adalah unit Angkatan Darat Kuantum yang bertugas melakukan penelitian dan eksperimen diam-diam terhadap manusia. Unit itu beroperasi selama 9 tahun dari 1936 sampai 1945 di bawah kendali Jenderal Shiro Ishii. Segala aktivitas penelitian Unit 731 dilakukan di lahan seluas kurang lebih 3 hektar di Harbin, Manchuria. Untuk menyamarkan kekejian eksperimen yang mereka lakukan, Jepang menamai Unit 731 sebagai Departemen Pencegahan Epidemi dan Penyediaan Air. Setiap tahunnya, sekitar 500 sampai 600 orang dijadikan objek eksperimen. Tapi tidak seperti eksperimen Nazi. Di Unit 731, siapapun yang melangkahkan kaki ke markas mereka tidak akan selamat. Itulah mengapa sampai saat ini tidak ada penyintas yang bisa memberikan kesaksian. Jepang pun telah membakar hampir semua dokumen catatan eksperimen saat perang berakhir. Tindakan itu juga jadi alasan tidak adanya penuntutan yang dipimpin Amerika Serikat terhadap Unit 731 melalui persidangan. Selain karena kurangnya bukti, tapi juga karena perjanjian kekebalan Amerika Serikat terhadap Jepang usai Perang Dunia Kedua. Justru, Rusia lah yang melakukan tuntutan terhadap 12 anggota Unit 731. Dan inilah dosa-dosa yang dilakukan Unit 731 selama 9 tahun lamanya. Berdasarkan jurnal Kishore Johnson, ada 7 jenis eksperimen yang dilakukan Unit 731. Pertama adalah eksperimen inokulasi penyakit atau mengontaminasi makanan dengan patogen untuk diberikan kepada objek eksperimen. Penyakit yang diuji dari eksperimen ini adalah tifus dan paratifus, kolera, pes, dan antraks. Tujuan eksperimen ini adalah untuk menentukan dosis minimum dan media makanan yang paling efektif untuk menularkan penyakit. Metode ini dilakukan Jepang di Nanjing pada tahun 1942 dengan cara meracuni air sumur, menginfeksi roti dengan tifus, dan menyebarkan wabah ke sipil. Kedua, eksperimen penyebaran penyakit lewat udara atau airborne experiment. Ada 2 cara yang diuji Jepang untuk menyebarkan penyakit lewat udara. Pertama, dengan bom bakteri. Mula-mula, pasukan Unit 731 mengikat tahanan di lapangan terbuka, lalu mereka menjatuhkan bom dari pesawat. Bom terbuat dari keramik atau porselin agar panas ledakan tidak membunuh bakteri. Tapi, cara ini sebagian besar gagal karena panas ledakan dan tekanan justru membunuh bakteri. Eksperimen ini diceritakan langsung oleh salah satu anggota Unit 731 yang diadili oleh Rusia, Kiyoshi Kawashima. 他说我们到达试验地前在那块地上就已经布置了10到15个被绳子绑在柱子上的活人以及数百只的白鼠。那所有参与试验者的呢，大约有100名。这些日军的参与试验者的人都是待在安全的掩体里面，有这个空中呢抛下炸弹，洒落到了这些被实验的人身上，他们呢就记录这个感染的一些数据。 Cara penyebaran penyakit lewat udara kedua adalah dengan menyemprotkan penyakit dari pesawat tanpa bom. Metode ini benar-benar dipakai oleh Jepang di Cina, tepatnya di Ningpo, Changde, dan jalur kereta api Zhejiang-Jiangxi. Salah satu penyakit utama yang disebar adalah pes.
这份档案当中呢，川岛清呢，他供述了在1940年的时候，当时呢，石井四郎曾经命令人从空中呢投下了鼠疫菌在宁波地区散播。在41年的时候呢，又在常德投下这个鼠疫菌。42年的时候呢，主要是在浙赣会战期间在浙赣铁路沿线投放的。Eksperimen ketiga adalah dengan flea experiment atau pembiakan massal kutu terinfeksi lalu disebar. Kutu diinfeksi oleh pes lalu dilepaskan ke tubuh objek atau lingkungan sekitar mereka. Metode ini benar-benar dilakukan oleh Jepang dalam serangan wabah pes di Ningpo pada tahun 1940. Eksperimen keempat adalah pengujian soal hipotermia. Salah satu ahli fisiologi di unit 731 yang menaruh perhatian khusus pada hipotermia adalah Yoshimura Hisato. Hisato secara rutin meredam anggota tubuh tawanan dalam bak berisi air es. Setelah itu, berbagai penyiksaan dilakukan. Sementara di lain waktu, Hisato membiarkan subjek untuk tidak dirawat semalaman agar bisa melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan darah untuk mencairkan bagian tubuh yang beku. Eksperimen kelima adalah vivisection atau pembedahan tanpa anestesi. Mereka yang dijadikan subjek eksperimen ini disebut dengan Maruta. Awalnya, subjek berasal dari sukarelawan jajaran tentara Jepang. Tapi saat sukarelawan habis, eksperimen beralih pada tawanan dari Cina, Mongolia, Korea, atau Rusia. Eksperimen keenam adalah tes senjata mengerikan. Untuk menentukan efektivitas senjata, unit 731 menggiring tawanan untuk ditembak dan diledakkan dengan berbagai senjata Jepang. Mereka kemudian meneliti pola luka dan membandingkannya dari satu korban ke korban lain. Eksperimen ketujuh adalah dengan pemerkosaan atau menghamili paksa tawanan. Targetnya adalah tawanan wanita di usia subur yang juga menjadi subjek eksperimen senjata. Setelah terinfeksi berbagai penyakit atau terkena senjata, subjek dibuka untuk mempelajari efeknya pada janin. Hingga kini, kejahatan unit 731 masih menjadi salah satu bab tergelap dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Meski Jepang telah menghancurkan sebagian besar dokumen, arsip dan pengakuan yang kini muncul dari Cina dan Rusia menjadi bukti bahwa program senjata biologis itu pernah ada dan dijalankan secara sistematis. Penyerahan arsip oleh Rusia kepada Cina pada 2025 sekaligus menyegarkan kembali ingatan dunia akan kejahatan perang yang tak pernah diadili secara internasional. Dokumen-dokumen tersebut kini menjadi bagian dari upaya mengungkap kebenaran sejarah dan menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak pernah benar-benar berakhir selama belum diakui dan dipertanggungjawabkan. Kira-kira sejarah apa lagi yang menarik untuk dibahas? Tulis di kolom komentar ya.